Iya, memang idealnya sih konsultasi ke dokter sebenarnya yang paling ideal premarital sebelum menikah. Tapi kalau sebelum menikah belum sempat periksa ke dokter kandungan, ya prakonsepsi ya sebelum terjadi proses kehamilan. Nah, kalau prakonsepsi sebaiknya dilakukan beberapa pemeriksaan faktor infeksi, faktor risiko yang lain ya. Nah, kemudian juga sebaiknya sudah mulai diberikan suplementasi terutama asam folat ya. Kalau bisa sih sebelum 3 bulan konsepsi. Nah, namun kalau sebelum konsepsi belum sempat periksa ke dokter kandungan, secepat-cepatnya ya, begitu tahu positif hamil langsung konsultasi ke dokter kandungan. Nah, atau dengan kata lain, kalau bisa sebelum 12 minggu umur kehamilannya, atau jangan lebih di atas 12 minggu. Karena di situ sudah terbentuk beberapa organ-organ tubuh janin ya. Nah, namun kalau pertanyaan tadi, kalau misalnya cepat datang, sekurang-kurangnya bisa meminimalisir ya, walaupun idealnya datang lebih awal. Iya, kalau persalinan sebelumnya secara sesar, kita harapkan sekurang-kurangnya ya hamil berikutnya di atas 2 tahun ya. Nah, kalau masih dalam waktu 2 tahun terjadi kehamilan dan persalinan lagi, nah maka persalinan yang sekarang ini sebaiknya dilahirkan secara sesar juga ya. Karena risikonya terlalu besar kalau kita lahirkan secara normal. Kenapa? Karena jahitan di rahimnya itu belum cukup kuat, belum cukup tebal, terus udah terjadi kehamilan lagi, jadi tergang ya, takutnya tipis dan terjadi robekan sewaktu hamil tua, sewaktu kencang-kencang seringnya. Nah, namun perlu diingat juga ya, kalau misalnya tidak terburu-buru, misalnya tidak ada faktor usia ibu yang tinggi, dianjurkan untuk tumbuh kembang anak yang sehat itu, yang baik, yang sempurna itu adalah diharapkan dalam satu keluarga jangan ada 2 balita. Jadi tunggu si kakaknya umur 5 tahun dulu, baru direncanakan kehamilan untuk yang si adiknya. Ya, memang kadang-kadang para ibu-ibu yang sebelumnya lahiran secara sesar atau operasi apapun ya, dalam jangka waktu tertentu kadang-kadang bisa merasa nyeri ya di daerah operasinya. Itu wajar, kenapa? Karena di bekas operasi itu terbentuk jaringan parut namanya. Nah, jaringan parut itu kan keras ya, dia tidak elastis, tidak ikut gerakan. Nah, jadi waktu gerak, ya itu ketarik jadi sakit. Nah, solusinya bagaimana? Bisa kita bantu, sekarang sudah banyak kok ya, begitu pasca operasi, ada beberapa krim untuk mencegah jangan terjadi keloid. Nah, keloid itu adalah terjadi penebalan ya pada garis operasi, pada bekas operasinya. Nah, kalau misalnya sekarang ibu sudah beberapa waktu yang lalu operasinya, bisa menggunakan krim anti keloid ini atau menggunakan krim untuk pelembut yang kita sebut dengan moisturizer. Ya, kalau untuk ada keluhan seperti itu, ya silakan sih konsultasi ke dokter yang lakukan operasi sebelumnya ya. Paling kita lihat ini ya bentuk lukanya itu bagaimana. Perlu tidaknya OSG tergantung keluhannya ya. Kalau sakitnya terlalu mengganggu, ya kita OSG. Mungkin ada kelainan lain, tidak ada kaitan dengan operasinya. Tapi kalau ringan saja sebenarnya nggak terlalu beroperasi, penyebabnya adalah yang tadi saya sebutkan. Dan solusinya dengan menggunakan krim anti keloid atau krim untuk pelembut ya, moisturizer. Iya, kalau terjadi implantasi, diharapkan sih jarang kejadian terjadi perdarahan. Dan kita harapkan pun di trimester pertama itu tidak ada perdarahan sama sekali ya. Nah, kalaupun ada perdarahan itu di pertengahan siklus haid ya, di hari antara 11, 12, 13, 14, saat terjadi ovulasi, pecahnya sel telur. Nah, itu bisa terjadi flek ya di pertengahan siklus haid. Tapi selama kehamilan diharapkan tidak terjadi flek apapun ya, terutama di trimester pertama ya. Nah, kalau ya, tadi ditanyakan kenapa rasa kram ya, memang iya, rahim, satu karena rahim mulai membesar ya. Nah, otot-otot rahim mulai membesar, mendesak alat-alat di sekitarnya, kemudian persarafan rahim itu berasal dari tulang belakang, tulang pinggang ini, jadi sering nyirinya juga di boyok ya, keluhannya ya. Nah, kemudian kalau awal-awal kehamilan memang iya sih bisa aja tidak ada keluhan sama sekali. Rata-rata mulai ada keluhan mual, muntah itu memasuki umur kehamilan yang ke-6 minggu ya. Namun ada kalanya 1-2 ibu hamil juga nggak merasakan apa-apa tuh, nggak tahu bahwa dia sedang hamil ya. Tapi sebagian besar memang mengalami keluhan mual muntah terutama di pagi hari yang kita sebut dengan morning sickness.
Ya, jadi kalau kehamilan sebelumnya mengalami KET ya, kehamilan ektopik terganggu, atau dengan kata lain kehamilan di luar kandungan ya. Nah, bagaimana kalau mau hamil lagi? Untuk jangka waktunya sih tidak ada. Beda halnya kalau kita lakukan operasi pada rahimnya, pada jangka waktu lebih dari 2 tahun seperti itu ya. Nah, kalau sebelumnya terjadi operasi KET atau operasi lain membuka rongga perut tapi operasinya tidak pada rahimnya, itu tidak ada jangka waktu tertentu untuk kapan boleh hamil berikutnya. Namun sebaiknya memang sebelum perencanaan hamil berikutnya datang konsultasi ke dokter kandungan untuk apa? Untuk kita periksa ya, adakah tanda-tanda gejala-gejala infeksi pada calon ibu ini. Karena sebagian besar terjadinya kehamilan di luar kandungan itu adalah karena faktor infeksi. Awalnya itu infeksi dari jalan lahir, masuk ke rahim, sampai ke saluran telurnya. Nah, sehingga pembuahan yang terjadi di saluran telur itu, janin yang terbentuk tidak bisa didorong masuk ke rongga rahim karena saluran rahimnya sudah bengkak sehingga tersumbat tertutup. Nah, saran kami adalah untuk perencanaan kehamilan berikutnya setelah pasca kehamilan ektopik tadi, sebaiknya konsultasikan, periksakan dulu ke dokter spesialis kandungan. Iya, memang sekarang saya lihat ya dari pengalaman praktek kami sehari-hari, ibu-ibu sukanya KB suntik, dianjurkan pakai IUD nggak berani dok. Ya sebenarnya apa yang harus ditakutkan ya. Nah, kalau pakai KB suntik memang praktis, tapi kan nggak nyaman ya, tiap 3 bulan suntik, tiap 3 bulan suntik. Nah, memang KB suntik 3 bulan juga ada bagusnya ya, ada faktor protektifnya, misalnya mencegah miom, mencegah terjadi kista, tapi ada efek yang tidak kita inginkan, yaitu satu, karena cara kerja obat suntik KB 3 bulan ini bekerjanya atau disimpannya di dalam lemak, di depo di dalam lemak, maka respon dari tubuh akan membentuk kelenjar lemak yang lebih banyak. Ya, semakin disuntik, tubuh responnya membentuk kelenjar lemak lebih banyak. Akhirnya apa yang kita lihat pada si ibu? Si ibu makin lama makin gemuk tuh. Ya, jadi kita tidak harapkan dari penggunaan KB suntik 3 bulan terjadi kegemukan, kemudian terjadi hiperpigmentasi, kulit tubuh ibu makin gelap. Ya. Nah, kemudian bisa pemakaian jangka panjang juga bisa timbul flek di wajah. Dan yang kasus seperti ini yang sering juga terjadi, nah, kalau sudah pemakaian KB suntik 3 bulanan ini mengganggu kesuburannya, mengganggu siklus haidnya, mengganggu kesuburannya. Nah, seperti yang dialami ibu ini sudah sampai 17 tahun, yang mau hamil lagi tidak bisa. Nah, untuk kasus seperti ini silakan ya, konsultasi, datang ke dokter kandungan yang terdekat, dicari penyebabnya apa. Apakah memang ini murni karena faktor KB suntiknya, atau ada faktor lain pada ibu, ada faktor lain pada suami. Ya, jadi para calon ibu, calon bapak, memang kalau sudah merencanakan pernikahan atau merencanakan kehamilan, sebaiknya sebelum itu kunjungi dulu dokter spesialis kandungan yang terdekat, ya. Karena harus banyak yang kita lakukan pemeriksaan pada calon ayah, pada calon ibu, ya. Nah, diharapkan juga kalau misalnya sudah terjadi kehamilan, sebelum 12 minggu sudah konsultasi ke dokter kandungan. Karena kita inginkan hasil kehamilan yang baik, ya, aman dan sehat bagi ibu, aman dan sehat bagi janin yang dikandung, sehingga juga hasil yang kita dapatkan bayi yang sehat. Selain kita tidak ingin hanya sehat saja, tapi sehat, cerdas, berkualitas, kreatif, dan inovatif.